hadis sahih lainnya yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu disolatkan. Jadi ada dua keterangan, yang satu tidak disolatkan, yang satu disolatkan. Kalau dimandikan tidak, ini yang jadi persoalan di sini menyolatkan. Hadis pertama diriwayatkan oleh Bukhari dari Uqbah bin Amir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, yauman, pada suatu hari. Fa shalla, maka salat Nabi ala ahli Uhudin, salat terhadap ahli Uhud. Ahli Uhud itu ya para syuhada Uhud. Salatnya Nabi itu alal mayyiti, seperti Nabi salat terhadap mayit. Ba'da thamani sinina, sesudah thamani 8 sinina tahun. Kal muwaddi'i, kayak Nabi itu berwadak niku napa? Berpamitan. Kayak apa? Kayak berpamitan. Wadak itu loh, wadak, haji wadak itu loh. Ada haji wadak. Lil ahya'i, ya, berpisah kepada yang hidup, wal amwati, maupun kepada yang mati. Ini dijadikan dalil bahwa syuhada Uhud itu disolati Nabi, tapi sholatnya setelah 8 tahun dari kematian mereka, dari syahidnya mereka itu. Ini dijadikan dasar oleh para ulama. Tuh. Bab kenapa Nabi kok pamit? Ya, syuhada itu kan tidak mati. Syuhada itu kan masih hidup. Nabi itu menjelang kematiannya kan pamit-pamit, pesan-pesan. Cuma ada sahabat yang tanggap, Nabi kok ngomong begitu gitu. Ada yang enggak, ada yang biasa-biasa saja gitu loh. Mungkin kayak misalnya Nabi di atas bukit Jabal Rahmah itu, di atas bukit Rahmah itu. Jadi Nabi khutbah wada itu isinya pesan-pesan tok. Dan yang dipesan pada saat haji wada itu bukan urusan sholat, itu bukan urusan hubungan sesama manusia ini. Karena mengamalkan hablum minan nas itu wilayahnya luas, problematikanya banyak, dan tidak mudah itu kalau terjadi persoalan antara hablum minan nas, menyelesaikannya itu tidak mudah. Kalau nggak selesai itu bisa perang dan bisa saling membunuh, bisa saling menghancurkan. Apalagi watak dasar manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan pertumpahan darah, dan itu sudah diungkap oleh malaikat saat Allah menyampaikan bahwa akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Itulah makanya kata Nabi, ya, amal yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat, gitu, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji, itu adalah mendamaikan yang berselisih. Itu hadis sahih. Hadis sahih itu mendamaikan yang bertengkar.
Itu tidak mudah. Sampai harus melibatkan orang lain. Orang sholat itu bisa sendiri, tidak perlu melibatkan orang lain. Kecuali secara bersama-sama orang sholat itu ingin mengerjakan dengan berjamaah. Orang puasa itu juga begitu. Seurusannya dia sendiri dengan Allah. Oke. Zakat itu ya sama, itu harta-hartanya dia sendiri. Tapi kalau sudah muamalah, wah itu nggak bisa. Menyangkut kepentingan, menyangkut keinginan. Tuh. Dan kedamaian itu ya bila hidup antar kita ini itu bisa berdampingan dengan islah tadi itu. Kalau enggak, ya enggak bisa, tentram itu enggak bisa, tenang itu enggak bisa. Nah, sampai bisa baca itu di hasil Munas Tarjih itu namanya fikih lingkungan. Fikih lingkungan. Orang enggak begitu berpikir tentang bagaimana terhadap lingkungan. Tarjih sudah berbicara ke sana itu. Makanya bolak-balik kan saya sering ngomong, kita ini sholat ay duduk sik dibahas gak mari-mari, tapi di tarjih itu sudah sampai pada fikih lingkungan. Panjenengan kemarin milad itu apa itu? Milad itu apa itu? Ikhtiar menyelamatkan semesta, itu bagian dari fikih lingkungan itu. Fikih lingkungan, fikih air, itu, fikih kebencanaan, itu sudah jadi fikih. Loh, kan rada angel ngene kadang-kadang. Iki apa sih? Fikih wis tekan kene, awak dhewe jenok kene ae gak mari-mari nek kene. Tuh. Lho nggih. Air ya penting air itu. Enggak ada banyu ya gak bisa wudu sampean niku gak bisa. Darurat terus bendino sampean. Tayamum terus begitu sampean. Gak bisa. Ya gak bisa untuk kehidupan ini itu. Jadi bisa sampai di sana ya fikihnya itu. Loh ini tema loh Pak, tema melat ini ikhtiar menyelamatkan semesta. Sebab lingkungan ini sudah rusak. Bisa-bisa hancur. Kalau lingkungan hancur itu ya kehidupan ini hancur. Quran itu melarang, merusak lingkungan itu dilarang. Yang melarang itu Allah. Tidak boleh sama Allah itu. Harus dijaga. Manusia ini kan jadi khalifah itu memakmurkan alam. Makmur itu ya bagus, ya baik. Kayak takmir gini loh, memakmurkan masjid kan dari kata itu. Nggih Pak, kita tidak pernah merasa berdosa kalau kita ini merusak lingkungan itu. Nggak pernah. Iya, itu. Awak dhewe kan sering awak dhewe ngrasani wong bareng ngono kan gak tahu ngrasa dosa itu. Ngerasa maksud saya itu. Apa maneh dosa gedhe ngono tambah gak kerasa belas lho gak kerasa dhewe. Lho nek kerasa gak mungkin lho iku dilakoni terus-menerus to. Wis segera sadar. Tuh. Padahal ngrasani wong iki padha marek wong mangan. Wong mangan. Daginge wong sing wis mati. Biyen kasus Sumanto ae. Gak karu-karuan. Teko ndi-ndi ana wong mangan daginge wong mati. Bendina kaya akeh ya wong mangan ya. Bendina akeh wong hibah kok. Kayak katanya. Lho yang membuat ibarat itu loh Allah. Lho itu loh duduk kata-kata mutiara. Iku nas iku Quran itu. Lho kita itu kalau kan bisa main-main dengan Quran kita itu. Iya. Loh iya loh Pak, kita itu loh Pak. Awak dewi sering main-main mbek Quran awak dewi gitu. Tuh, apa gak kecewa. Kok lho tak kandhani sampai koyok gini lho, kowe gak krasa pikiranmu lho. Ya apa lak lho jare. Iki tak ibarat koyok gini jare Allah. Ya, itu Quran awak dewi ngono. Tapi awak dewi iki sering nggih hal-hal yang sifatnya hablum minallah.
Kowe sampean ngene iki mari ngene iki terus sampean gak mule-mule ya. Berjuang sampean sampai terus salat apa sampean? Duha yang awal namanya salat suruh. Sampean berjuang, tapi sing koyo ngene ku mau. Lho, ya kan? Kayak dianggap gak ono masalah, ngono-ngono ku mau. Kayak dianggap gak ono masalah itu. Nah, itu yang juga barangkali perlu jadi renungan kita itu. Itu lingkungan itu namanya itu. Pun tahu maca ta? Fikih lingkungan itu. Belum. Gak apa-apa, menjadi durung tahu maca. Oke, jadi sampai ikhtiar menyelamatkan semesta. Itu bagian daripada itu sesungguhnya itu. Oke, kenapa ada fikih air? Kenapa ada fikih lingkungan? Kenapa ada fikih kebencanaan? Nggih itu. Tuh. Pun kita teruskan hadisnya. Jadi karena syuhada Uhud ini dianggap masih hidup gitu loh. Makanya akeh wong sing duwe pikiran ngene-ngene iki ana hadis dhaif itu lho. Sapa sing berziarah ya ke Madinah tuh ke Nabi itu seolah-olah Nabi masih hidup, sama dengan berziarah Nabi masih hidup. Gini iki ditafsirno itu bervariasi. Ono wong sing macam-macam kemudian ketika berziarah di depan makam Nabi. Kaya Nabi ku jek urip terjaluk macam-macam. Ono sing gak ngono, kayak Nabi hidup dia di depan Nabi, lalu selama ini gitu ya, ternyata dia itu menurut penilaian dirinya sendiri itu masih banyak mengecewakan Nabi. Ada yang seperti itu. Kayak malu kepada Nabi itu. Kayak merasa berkhianat lah kepada Nabi itu. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu waha war rasulah. Hai orang-orang yang beriman, kamu itu jangan berkhianat kepada Allah. Jangan berkhianat kepada Rasulullah. Tuh, bagaimana yang dimaksud berkhianat kepada Allah itu? Ya insya Allah kan kita semua sudah tahu. Berkhianat kepada Rasulullah, tidak amanah. Bujui sinten? Bujui Allah. Bujui sinten? Rasulullah. Itu gitu. Ada orang yang seperti itu. Sehingga itu akan menjadi lebih baik setelah dia ya berada di wilayah areal tanah haramnya Rasulullah itu. Tapi ono sing gak ngono lho. Ono sing macam-macam lah begitu itu. Makanya itu kan tergantung bagaimana ketika orang berada di tanah haramnya Rasulullah itu, apa yang sesungguhnya ia perbuat itu. Itu penting Pak, gitu-gitu itu untuk memahami agama ini. Tapi ini gak ya iku mau Nabi sih urip kok. Makanya pernah kula sampeyan lan panjenengan pas di Medina itu mau pulang. Bis itu loh sudah ada di depan jamaah itu. Tapi kebetulan hotelnya dekat dengan masjid itu. Ada ibu-ibu berapa orang berjalan menuju masjid. Kebetulan bis itu ada di sebelah timurnya masjid. Loh Bu, sampean mau kemana? Jawabnya, saya mau pamit Rasulullah Pak. Aneh-aneh wong gitu ya. Terus kalau panggil sudah, sampean kesini dulu. Itu, sampean mau kemana itu? Mau pamit. Pamit apa? Pamit pulang. Ya wis sampean pamit to, cuma ojo pamit to. Sampean janji yo barek Nabi. Kula ngoten kan. Sepulang dari tanah haramnya Nabi, saya akan menjadi orang yang baik. Betul. Sampean berjanji yo. Berkali sampean gak janji nang Nabi seperti itu, sampean bujui Nabi itu melaknat sampean. Iya Pak. Nah, alhamdulillah dakwah liwat kono. Nek dadi apik kan ya iso bener dhewe to. Tak macam-macam. Macam-macam tiang ngoten niku. Wong mule kok pamit Nabi terus piye gitu ya. Biar kan enak kan. Masuk makam Nabi kan enak. Dulu itu dari arah-arah itu kan bisa dekat, sekarang kan tidak bisa itu.
karena sudah terlalu banyak orang. Kayak seperti itu. Jadi syuhada Uhud itu nggih. Itu karena kata Quran mereka tidak mati. Hadis yang kedua diterima dari Abu Malik Al-Ghaffari. Ya, katanya kana adalah qatla Uhudin. Nggih, kurban. Qatla itu ya orang yang terbunuh itu loh. Kurban Uhud. Para syuhada Uhud. Yuta minhum, didatangkan dari mereka itu bitis'atin 9. Wa ashiruhum Hamzatun, dan yang ke-10 diantara mereka adalah Hamzah. Wa yusalli, kemudian sholat alaihim, atas mereka ke-9 orang ditambah 1 Hamzah, jadi 10 orang itu. Fa yusalli alaihim, maka sholatlah atas mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yahmaluna, kemudian dibawa itu ya diangkut lah, tidak di tempat itu. Summa yu'ta, kemudian didatangkan bitis'atin dengan 9. Fa yusalla alaihim, maka disolatkanlah mereka itu. Nabi mensolatkan atas mereka. Jadi Nabi sholat atas 9 orang lagi itu. Wa Hamzatu, dan Hamzah itu makanahu, itu masih berada di tempat. Artinya Hamzah itu disolatkan oleh Nabi tidak sekali, berulang kali. Hatta shalla alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah selesai sholat atas mereka seluruhnya. Nah itu, jadi Hamzah itu disolati ya bolak-balik ya ping 10 lebih ya, karena sholatnya 9. Kenapa begitu? Tidak ada keterangan. Dimungkinkan karena ya, mereka akan tercecer, tidak terkumpul, terbunuhnya itu tidak terkumpul. Area Uhud itu kan jenengan yang sudah kesana kan sudah tahu, kan cukup luas. Sekarang makamnya kan dikumpulkan, itu kan setelah mereka dimakamkan di tempat meninggalnya, kemudian pernah ya terjadi banjir di Uhud itu. Di Uhud terjadi banjir, lalu kemudian jenazah ini mengapung semuanya, lalu dikumpulkan di tempat yang seperti sekarang itu, sehingga ada 2 tempat itu. Yang satu itu kelompoknya Hamzah, Mus'ab dan lain-lain, yang satu yang umumnya itu. Kan ada 2 itu kemudian itu di Uhud itu. Ada 2 blok itu loh Pak, maksudnya itu. Tapi ya satu komplek itu. Itu kan begitu. Ya. Nah, itu. Maka kemudian ada keterangan seperti ini itu. Nabi kan sempat juga Nabi terperosok itu. Makanya Nabi itu kan dibawa, diletakkan di sela-selahnya di Gunung Uhud itu. Bahasanya itu kan Nabi itu kayak dilindungi gitu loh oleh Allah lewat Gunung Uhud. Jadi yang melindungi Nabi Gunung Uhud kayak begitu. Makanya Gunung Uhud itu bagian dari gunung yang nanti ada di surga. Sehingga Gunung Uhud itu sering dikaitkan dengan tanda kiamat. Kenapa? Tanda kiamat. Sampai kalau sebelahnya Bukit Uhud itu kan ada sungai itu Pak, itu ada kali. Itu juga untuk menghindarkan banjir itu. Kali itu panjang itu, nanti urusannya itu ada Bukit Uhud itu. Sampai kalau ke Bukit Uhud itu kan lewat jembatan kan. Nggak ada jembatan kan. Bawahnya itu kali itu panjang kali itu. Kali itu panjang, tidak tahu sampai di mana gitu, pokoknya panjang. Medina itu kan juga ada seperti telaga itu kan ada loh Pak. Sampai kalau ke ini loh apa? Ke Jabal Mahnit itu kan udah di luar Madinah itu, kan jauh dari Madinah. Sampai kalau ke sana kan lewat perkebunan. Lihat perkebunan ini apa? Kurma tok. Lah iku akeh sampai
Kaya kali ngono ana wong mancing golek iwak bareng ngoten niku. Ya kayak nang kene kan. Itu kan kanan kiri kan perkebunan. Nek Medina kebun kurma iku duduk kebun kurma iku ya taman ngono wae sampean. Dinggone wong teko. Kebunnya enggak di situ, ya kebunnya ya di luar itu. Ya kebun semuanya ya kayak ini sampean kalau di Kalimantan. Kayak apa itu Pak? Senduran apa? Sawit itu banyak gitu itu kanan kiri itu kan. Kalau sampean ke sana jauh. Nang kono ya kayak desa sampean. Nang Medina ya kota betul Medina. Gitu kon. Jadi ada dua versi hadis ini. Yang satu menurut di kitab ini loh, menerangkan tidak disolatkan, yang satu menerangkan disolatkan. Dan dengan berbedanya hadis-hadis yang diterima ini, berbedalah pula pendapat fuqaha. Yang ini kata niki wajar, tuh di antara mereka ada yang berpegang pada semua hadis tersebut, dan ada pula yang memperbandingkan satu dengan lainnya dan mengamalkan yang lebih kuat. Tuh. Yang berpegang teguh pada semua hadis itu kalau dalam teorinya majelis tarjih namanya al-jam'u wa taufiq, namanya begitu. Hadis itu karena sama-sama kuatnya bisa diamalkan dengan pengamalan yang tidak sama. Yang kemarin sudah kita sampaikan, hadis yang berbeda begini ini namanya ta'arud. Tapi setelah diselesaikan melalui jam'u wa taufiq, lalu jadilah hadis ini tidak ta'arud tapi apa? Tanawu. Napa Pak? Tanawu. Keragaman. Tuh. Keragaman. Itu namanya apa? Tanawu. Maka itu namanya al-jam'u wa taufiq. Jadi semua hadis itu yang berversi itu diamalkan semuanya. Artinya ya boleh ini, boleh ini. Itu gitu. Tapi ada yang tidak begitu, membandingkan, kemudian mengamalkan yang lebih kuat. Iku jenenge rojeh. Napa? Mentarjeh itu namanya itu. Jadi dibandingkan, dikaji dari berbagai aspek, termasuk kualitas ya hadis itu, baru kemudian dipilih. Oh kalau begini ya ini yang lebih kuat itu. Ini yang lebih kuat. Tapi yang menentukan yang lebih kuat itu ya ulama. Memang hadisnya begini ini. Maka potensi berbeda itu senantiasa terjadi. Tuh. Dan banyak di dalam masalah ibadah itu ya banyak begitu itu. Nah, itu. Ibnu Hazm termasuk golongan pertama, yaitu berpegang pada semua hadis. Jadi disalatkan juga, ya, nggak ada masalah, nggak disalatkan juga nggak ada masalah. Maka ia membolehkan kedua hal itu. Apakah akan disolatkan atau tidak? Katanya bila disolatkan baik, dan jika tidak maka tidak jadi apa-apa. Nah, itu. Nah, pendapat ini menurut suatu riwayat juga merupakan pendapat Ahmad. Imam Ahmad itu berpendapat seperti begini dan dianggap benar oleh Ibnul Qayyim. Katanya yang benar dalam masalah ini ialah bahwa seseorang diberi kesempatan untuk memilih apakah akan menyolatkannya atau tidak, karena masing-masing mempunyai alasan. Ini juga ya menurut suatu berita dianut oleh Imam Ahmad dan memang lebih cocok dengan prinsip-prinsip mazhabnya. Katanya mengenai syuhada di perang Uhud, nyatanya mereka tidak disyaratkan waktu pemakaman. Artinya tidak disyaratkan pada saat pemakaman itu harus disolatkan terlebih dahulu. Ketika itu yang gugur tidak kurang dari 70 orang, maka jika disolatkan tak mungkin tak akan
diketahui umum. Wong 70 kok gak diketahui, ngoten lho. Ya, karena itu pendapat yang pertama yang al-jam'u wa taufik itu dijelaskan kayak seperti itu, bisa diamalkan ya. Dua-duanya hadis itu, ini yang kemudian dikenal dengan apa tadi? Dikenal dengan apa, Pak? At-tanawu di dalam usul fikih. Napa at-tanawu itu? Keragaman. Keragaman di dalam mengamalkan satu amalan. Ya kayak sampean itu loh, membaca Al-Fatihah itu, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu loh, bisa dikeraskan, bisa sir pada sholat yang jahar, bisa dijaharkan, bisa sir. Nah, ini kekuatan itu. Itu namanya tanawu. Napa? Tanawu, keragaman itu. Meskipun punya ya kebiasaan kultur ngoten nggih, panjenengan tidak dijaharkan. Tidak apa? Dijaharkan. Tapi kalau dijaharkan juga tidak ada persoalan, tidak ada masalah, karena itu bagian dari keragaman. Begitu yang dianut majelis tarjih itu. Bapak Daurang harus dibaca keras. Kalau nggak dibaca keras tidak sah. Itu pikirannya orangnya gitu loh. Bukan pikiran hadis. Kalau hadis itu ada dua versi itu gitu. Kebetulan orangnya itu memilih satu sehingga yang lain kayak dianggap tidak ada. Itu ada yang begitu orang itu. Ada jamaah itu sholat subuh begini ini, imamnya tidak membaca bismillah dengan keras, dia malah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Oh, nah, sebagai makmum iku maca ngono ya. Lha iku sing ngongkon sapa? Gitu loh. Macam-macam orang itu ngene iki. Padahal ya wis kaji bolak-balik katane iku. Dadi gak mudah merubah apa yang sudah menjadi pandangan, apa yang jadi kebiasaan. Itu hubungannya bukan sekedar hubungan agama. Apalagi sampean sudah terkait dengan budaya masyarakat, luar biasa susahnya. Itu bukan wilayah agama lagi, tapi wilayah sosiologi. Namanya sosiologi apa? Agama. Agama yang dipraktekkan di masyarakat itu yang bagaimana itu loh. Kenapa dulu kok terbentuk seperti itu? Itu kan sejarahnya panjang. Dan itu yang sering benturan. Kalau tidak memahami bagaimana sesungguhnya mereka itu. Makanya studi agama itu kan wilayahnya ada 4. Sehingga metodenya, pendekatannya juga menggunakan 4 ini. Yang pertama Islam sebagai doktrin. Yaitu ya asli Quran itu, asli hadis itu. Islam itu ya Quran gitu. Yang kedua ternyata Quran ini kan tidak bunyi. Quran ini kan tulisan. Bunyinya itu pada zaman Nabi dulu. Berikutnya bunyinya itu ada dalam penjelasan para ulama. Ternyata penjelasan itu juga berbeda-beda. Maka ada di sini namanya studi pemikiran para ulama. Tuh. Jadi Islam, tapi yang dikaji itu hasil, ngoten nggih? Hasil penjelasan para ulama. Ini sering hasil penjelasan para ulama itu dianggap Quran gitu loh. Padahal itu penjelasan para ulama. Ini dibedakan, nanti kalau studi itu dibedakan. Nek mau doktrin ku wilayah wahyu, kalau penjelasan itu wilayah akal. Nah, nanti studinya pakai metode akal, metode keilmuan studinya itu. Nah, ada Islam yang di Quran atau yang di penjelasan para ulama itu, lalu itu diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu namanya Islam hasil interaksi sosial masyarakat. Ini wilayah sosiologi agama itu. Ini yang bisa berbeda juga. Ya kayak kita yang namanya Idul Fitri itu. Bagaimana sih merayakan Idul Fitri? Beda-beda itu. Dia beda-beda, gak podo itu. Jadi yang banyak fenomena itu di wilayah ini. Kalau wahyu itu sudah selesai, gak bakal ono wahyu mana, ya semek iku. Ya sudah. Ya 30 juz iku. Kurang berarti 30 juz, bukan, ya sudah, itu sudah lengkap. Udah, nanti penerapannya itu ya tadi itu. Nah itu. Oke. Jadi kalau sampai mengkaji yang tadi itu namanya ya pendekatannya menggunakan pendekatan ilmu sosial, ilmu sosiologi sampai ya. Terus ada lagi Islam yang ada dalam situs-situs sejarah itu.
Nah, itu nanti pakai pendekatan sejarah. Apa sih masjid kok ana kotake ngene lho ngarep ini. Kok ana gone ngene iki lho apa gitu. Iki tekon ndi piye iki. Iki sing ngongkon Quran ta iki. Imami lho kok muncul mengarep kene sing ngongkon Quran ta iki. Apa hadis ta sing ngongkon iki ngoten. Lah ndak ta itu. Tapi ana sejarah iki ana ngoten lho ana. Sehingga menjadi ciri khas. Apa sih masjid kok ana menarai barang. Sampai Al Ilham kepengin bangun menara barang itu. Padahal wis dadi masjid kayak biyen lah. Kata wis dadi masjid kayak biyen kata lho kita. Lah itu wilayah sejarah itu. Ya itu. Oke. No Arab iku, nek ana masjid mesti ana menarai, ngono lho. Nek gak ana menarai, gak ana masjid. Sampeyan beda maneh nek ana Pacitan sampeyan. Pacitan ini sing jenenge masjid, iku ana beduke, ana kentonge, meskipun gak ditabuh. Gak ditabuh tapi kudu ana beduke. Ana kentong, itu jenenge masjid iki ya ngono iku, itu lho itu. Lho ngaten. Gene gak ana ngono. Ha iki ditutup masjid gedung pertemuan niku ngoten lho sampeyan. Lah gitu lah. Lho ngene iki gak iso waduh kemudian ngomong sing ado-ado iki gak paham iku ngoten lho kita itu kan. Ndak paham itu gak iso. Sing sering rame lah ngene kita gak paham lalu kemudian kita komentar macam-macam itu lah kita itu. Iya, karena itu apa? Bahwa itu tidak Quran ya pasti. Itu tidak hadis, jelas itu gak hadis itu. Ya gak ono hadis ngatur sampai barang ngono iki lapo ngoten lho sampean itu. Nggih. Iya, itu. Nggih, tapi kudu sering ngerti persoalan. Nggih. Lho kalau niki lak pernah ta? Subuh niku dugi Pacitan. Sadurunge subuh salat, ngusul subuh. Ya ana beduke gak gedhe beduke kaya sak tong ngoten ya. Ana kentonge. Lho. Baru salat subuh, lho lah kok. Kula takon iki masjid sapa nih? Ini masjid Muhammadiyah ini Pak. Lho masjid Muhammadiyah. Lha itu Muhammadiyah. Di subuh ya seperti kita begini ya. Wajah gak ada bismillah dikeras lah ya gak ada kalau ngono. Ya sudah mari adzan kalau pujan gak ono biasa. Iki masjid Muhammadiyah ini Pak jadi gitu. Oh. Pasti wong kene iki ya ngene. Ada kultur yang gak bisa ditinggal di masyarakat itu. Itu jangan dilihat secara menurut Quran gak ono ya kan benyo gak ono. Sapa sing ngomong mimbar kadep rene bareng Quran kan gak ono ini kan. Ya gak ono. Itu semua sejarah itu. Jadi ada Islam doktrin, ada Islam hasil pemikiran para ulama, ada Islam hasil interaksi sosial di masyarakat, asal ada Islam hasil proses perjalanan sejarah. Itu semua wilayah studi Islam itu. Tinggal sampean mau belajar itu yang sebelah mana nanti pendekatannya itu ada supaya nggak keliru. Jangan semua itu dilihat dari Quran ansi gitu loh sampean itu. Aku gak ono Quran itu. Iku no hadis gak ono hadis iku. Hadis iku ya gak ngatur sampai wilayah kaya ngono iku. Sampean gawe kopi ae lho, putih apa ireng ya ditekongkon hadis ya sampean. Nek gak dikongkon hadis apa sing ngongkon sampean? Lho gak dikongkon hadis kok gawe salat sampean iki lho. Sing dikongkon nutup aurat sampean. Sing ngongkon nutup kepala niku sinten? Ya gak ono. Nggih, sing ngongkon gawa sajadah bareng iki sapa? Iki ada. Gitu ya. Apa manusia sing durung kaji gawe kecu putih bareng sing ngongkon sapa ngene iki. Gak ana. Apa sampe tetep Al-Qur'an hadis iki. Nggih mboten ketemu ya. Ya salah kabeh. Iku gak ono Quran iku, berarti iku ya gak tepak iku. Ngoten gak iso kene iki. Ngoten lho. Nggih sapa sing kon kopiah hitam bareng iki gak ono ngoten. Nggih. Pemane saiki ono sing hitam putih ngoten nggih. Ono saiki kopiah ono gambare. Lha sapa sing ngongkon gambar bareng iki. Nggih, akhire dadi macam-macam iku ngono. Sapa sing gawe kopiah ana tulisane ngene, berarti nek mati iku padha mari ibadah nang sing ngene-ngene iki. Iya apa sih ketemu sakmono iki ya apa ngono. Akhire dadi syirik. Katene iya apa cek gampang iki katene gitu-gitu cek gampang iki. Semua itu kemudian dilihat dari ya sudut Al-Qur'an ansik tapi sangat saklek. Sama sampean. Di dunia ini sering dilihat dari sisi itu. Itu yang sering biasanya ya dikembangkan oleh mereka yang di dalam pemetaan pemikiran Islam itu masuk dalam kategori konservatisme gitu. Napa? Konservatif. Islam yang konservatif. Kan
Islam itu biasanya dikelompokkan paling tidak itu kan 4. Ada yang tradisional, tradisional itu tradisional ortodok, itu kolot itu sini. Napa? Kolot. Ono sing konservatif, konservatif itu saklek. Napa? Saklek. Sembarang dingai ditontok toko Quran hadis. Ngoten. Bukan dari penjelasan Quran hadis tidak. Menurut dia, pokoknya Quran gak ono gak menurut dia. Bahwa itu tidak salah, iya itu benar, iya, tapi penerapannya tidak seperti itu. Saklek namanya apa? Konservatif. Ini wis tradisional, ortodok, konservatif itu wangel-wangel di sini sampean. Sampean berhadapan dengan masyarakat, sampean petakan gitu saja. Menurut pemetaan dia di mana tempatnya gitu aja. Untuk memahami. Untuk apa? Memahami. Terus ada yang disebut modernis reformis, itu terbuka itu biasanya berpikirnya lebih moderat, pertimbangannya lebih jauh itu biasanya itu. Tuh. Nah kemudian yang terakhir kelompok yang berkembang namanya liberalis sekuler. Iku kadang nggak terkontrol kan iku. Biasanya kelompok ini nggak terkontrol. Wis pokoknya sembarang di ngoleh, ngerti apa? Sembarang di apa? Oleh. Nanti sampai lihat orang sampai petakan aja dia gitu. Nanti sampai paham gitu. Karena itu dibentuk melalui sebuah proses. Tadi itu sih gampang gitu udah tahu. Tadi ada sih apa tradisional apa mau? Nggih. Bukan konservatif tradisional apa? Kolot itu lagi ya. Itu nggih. Kolot itu. Ada sing konservatif. Biasanya konservatif sih jadi fundamentalis biasanya itu. Yang konservatif ini arahnya ke fundamentalis. Lalu ada yang reformis, modernis reformis. Ini biasanya selalu yang mengikuti perubahan itu, selalu. Biasanya lebih moderat yang begini ini. Berpikirnya juga lebih inklusif, lebih terbuka dia. Tuh. Lalu ada liberalis. Wah, ini liberalis itu bebas gitu loh itu. Tuh, malah kurang kontrol. Itu pemitaan, Pak, pemitaan. Ya pemitaan itu dibuat, tapi tentu berdasarkan fakta dan data gitu. Sehingga ada pemitaan seperti itu. Nah itu ngoten niku. Misalnya rung-rung iki kelompok iki ta, mangkane ngene, mangkane ngene, mangkane ngene. Itu paham kita itu mengkelompokkan begitu itu. Tuh kan. Seperti tadi itu ya, mengenai hadis Jabir. Jabir itu hadis sing niku lho sing pertama niku lho wingi niku. Niki lho hadis sing pertama niku lho 162 itu lho. Mengenai hadis Jabir bin Abdullah yang menerangkan bahwa mereka tidak disolatkan adalah hadis yang sah dan jelas maksudnya. Ayahanda dari Jabir yaitu Abdullah termasuk salah seorang korban waktu itu, maka tentu saja ia lebih tahu tentang hal itu daripada orang lain. Itu. Oke. Nah, berikutnya Abu Hanifah, nah ini Tsauri, Hasan dan Ibnul Musayyab. Ini masuk kategori tabi'in itu semua. Memandang ya, hadis fi'li mengenai perbuatan lebih kuat itu, sehingga mereka menyatakan wajib menyolatkan orang yang mati syahid. Sebaliknya Malik, Syafi'i, Ishaq itu muridnya Imam Ahmad itu. Dan menurut satu berita lagi juga Ishaq itu muridnya Imam Abu Hanifah maksudnya itu. Dan menurut satu berita lagi juga Ahmad berpendapat lain. Mereka mengatakan tidak disolatkan. Dalam kitab Al-Um kitabnya Imam Syafi'i itu berkata menguatkan pendapatnya, telah diterima berita seolah-olah ia saksikan secara mutawatir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan kurban-kurban perang Uhud. Mengenai riwayat bahwa mereka disolatkan, bahkan Hamzah sendiri sampai 70 kali, tidaklah sah. Dan seharusnya orang menolak hadis-hadis sah di atasnya, di atas dengan riwayat ya seperti ini, kita akan menjadi malu sendiri. Selanjutnya katanya
mengenai hadis Uqbah bin Amir itu loh, kitab bin Amir yang itu loh, yang hadis 164 itu loh Pak. Hadis 164 itu ada tersebut dalam hadis itu, peristiwa itu terjadi setelah berselangnya masa 8 tahun. Rupanya Nabi mendoa itu dan memintakan keampunan bagi mereka sebagai perpisahan dengan mereka ketika dirasa ajalnya telah dekat. Maka itu tidaklah berarti menghapus hukum yang telah berlaku. Jadi Nabi itu bukan menyolatkan, tapi Nabi itu hanya mendoakan. Setelah 8 tahun kurban perang Uhud itu berlangsung. Karena perang Uhud itu kan tahun berapa itu? Tahun ketiga Hijriah. Itu ya, tahun ketiga Hijriah itu. Ya, jadi menjelang akhir hayat Nabi itu pamitan. Napa? Nabi bukan pamitan, itu mendoakan kayak pamitan, mendoakan Nabi itu. Nabi itu kan apa ya? Sering menangis. Bahasanya itu ketika mengenang Hamzah pamannya itu. Nabi itu ya. Macam-macam sahabat itu. Ada yang sahabat menangis itu karena menangisi orang tuanya itu belum muslim. Kayak Khalid itu. Khalid bin Walid. Walid itu lah termasuk sing terangno kuliah ayyuhal kafirun itu. Kafir itu kan oleh Quran disebut dengan kafirun, disebut dengan alladzina kafaru kan gitu. Nek kafirun niku wis angel didadekno wong muslim iku angel. Nggih. Sikape ya lakum dinukum waliyadi. Mergo apa? Kafiru. Apa ta awak dhewe nek ngarane apa ta iku? Sangel pokok iku sangel iki lho iki. Iki katele. Apa jadi awak dhewe napa mani Pak ngene wis. Sangel iku wis pokoke wis. Sembolas pokoke angel lah ngono wis. Basa gak kolot iku angel ngono lho kan. Tidak muslim iku wis wangel iki wis. Pokoke angel lah ngono wis. Ya tidak ngaji udah wangel lah iku wis tidak salat wangel ngono wis angel lah ngono. Iki lek bahasa Quran namanya apa? Kafirun. Tapi nek ada potensi masih bisa diajak, itu jenenge kafaru, alladzina kafaru. Itu. Quran kan begitu kan menyebutnya itu, ada potensi untuk ya nantinya itu tidak kafir. Makanya Quran ono sing disebut wong kafir sampai mati kafir. Iku sing angel iku mau ngono. Sing angel iku mau, sing angel. Tapi ono kafir matine gak kafir. Enten. Matine wis muslim. Niku ngoten. Iku sing angel. Nek wis kafir iku ya lakum dinukum. Angel bisa. Pokoke lakum dinukum waliyati. Angel ya alis. Lha nek Quran gitu ta? Katakan qul ya ayyuhal kafirun. Dia termasuk Walid bin Uqbah barang itu sampean itu. Walid tak bapake Khalid. Nang Khalid itu eling bapak iki ya nangis doa. Nggih. Padha mbek Wasi itu lho sing mateni sinten? Hamzah. Iki lek eling Hamzah iki ya nangis. Nabi lho ketemu Wasi itu lho. Ya sampai Nabi kono aja cedak aku. Nggih. Lho, Nabi ngoten kono aja cedak aku terus. Mergo Nabi nek nyawang Wasi iku bapak dhewe kepengin nempeli kayak gitu. Lha Nabi apa sampeyan? Lah masih kan aja cedek aku. Lah itu manusiawi gitu itu apa? Manusiawi. Kan aja cedek aku. Sebab nek cedek Nabi, nek pikiran Nabi eling Hamzah. Eling Hamzah pamane itu. Sampai disolatnya dari kata ping pinten sampean? 70. Sampai gitu Nabi itu gak terima bisa Nabi itu ya seperti itu. Ojo cedak aku lah. Wasi itu bisa puas kan setelah bisa membunuh siapa? Ya misalnya Al-Kadzab itu wis lunas deh wis mari wis kelironan itu loh. Itu perang zaman Abu Bakar itu melawan Nabi palsu itu ya itu sama Abu Bakar diperangi. Abu Bakar meskipun wangi meneng-meneng ngono ya sampean ya ketok gak perang-perangan ngono lho. Abu Bakar yang menguasai Irak-Iran itu. Persia itu
ya dikuasai saat Abu Bakar, Persia itu. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Suriah dan macam segala itu. Itu ya zaman Abu Bakar sudah disiapkan itu, tapi selesainya pada zaman Umar bin Khattab. Selesainya pada zaman Umar. Karena di tengah-tengah peperangan itu, gitu ya. Itu Abu Bakar meninggal. Itu panglimanya Khalid bin Walid. Tapi di tengah-tengah pertempuran itu juga Khalid bin Walid dipecat oleh Umar jadi panglima. Itu dipecat. Nah, tentara itu protes nang Umar setelah perang itu. Apa salah Khalid gak ono? Cacate Khalid apa gak ono? Mergo gak cacat iku tak pecat. Ada. Lah iya. Alasannya Umar, orang-orang itu sudah gitu, hulu berlebihan terhadap Khalid. Perang ini gak ono Khalid, awak dhewe kalah. Jarine Umar, perang ini ditegakkan untuk menegakkan tauhid. Itu nanti berbahaya karena bisa hulu. Itu nanti Tuhannya malah Khalid di hadapan para tentara itu. Ya, akhirnya Khalid nggak jadi panglima, digantikan anak buahnya. Khalid gak apa-apa sih tetap perang. Jadi Khalid, wong aku perang gak mergo Umar. Buat diangkat Mbak Umar jadi panglima apa gak kalau bayaran dia kok gitu. Khalid setting ae tetap perang Khalid. Sehingga Khalid itu kemudian meninggalnya ya di Suriah. Khalid itu makamnya di Suriah. Khalid itu yang menguasai kekuasaan Hira ya. Daerah situ yang dulu menjadi kerajaannya Romawi itu kan satu persatu ditaklukkan saat itu. Yang sampean ngaji apa jenengaran itu ngaji itu loh, ngaji kitab Riyadhus Shalihin sing nyeritakno dialog antara Abu Sufyan barek raja Romawi jenenge sinten? Heraklius. Heraklu itu loh, di hadis itu kan ada itu Heraklu itu. Waktu silak tuwa wae cuma nak gone Riyadhus Shalihin itu kan cuma disingkat saja. Itu kan ketika Palestina masih dikuasai Romawi Timur itu. Suriah itu loh, wilayah Suriah. Kok Suriah? Sam itu masih dikuasai oleh Romawi Timur. Sudah terjadi dialog karena Heraklius itu mendapatkan surat dari Nabi saat masa gencatan senjata dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Nabi bisa kirim surat kemana-mana itu kan terjadi dialog itu antara siapa? Abu Sufyan ya, yang kebetulan Abu Sufyan itu datang ke Palestina dalam urusan dagang bersama rombongan. Terjadi dialog itu. Nah dialognya diabadikan itu ya, panjang itu hadisnya itu. Cuman di Riyadhus Shalihin ini hanya sepotong saja, sedikit sekali. Hadisnya panjang betul hadisnya itu. Jelas ya. Bisikin gue orang yang luka dalam peperangan dan tetap hidup. Nah, nanti aja. Jika ana wong perang luka disebabkan lukanya kemudian mati. Bagaimana ini? Begitu loh nanti itu. Nggih. Jadi penyebab bahasa gitu lah ya. Kematiannya ya luka itu. Penyebab luka itu adalah perang kayak gitu loh, perang gitu. Lah itu nanti ya apa itu kemudian perawatannya nanti dibahas dalam bab ini. Cukup. Ana sing takon nggih. Ana sing takon ah. Takon apa perang Uhud kok takon. Iya. Akhirnya kalau perang, saya koyo biyen. Bab ini kan bab dulu. Oke, sekali lagi sekarang itu perang itu sulit menggunakan alasan agama. Apakah Palestina ya sama Israel itu bisa masuk kategori perang ya agama begini? Ini juga perlu dikaji lebih lanjut. Kayak dulu loh Irak sama Amerika itu. Ternyata tentara Irak itu tidak semuanya Muslim. Tentara Amerika yang dikirim ke Irak itu ternyata juga ada yang Muslim. Nah ini apa perang agama atau perang politik begini nih gitu loh. Sebab sekarang kadang-kadang antara politik dan agama itu campur. Yang banyak urusan politik dilihat dari agama gitu loh. Karena memang agama itu ampuh untuk begitu-begitu itu. Nggih, agama itu ampuh. Jadi melihat kehidupan ya dilihat dari agama yang sifatnya lebih saklek. Makanya biasanya aliran konservatif itu ya begini-begini ini.
Gitu loh. Ono ayat menerangkan kau nek ketemu wong kafir, bunuh di mana saja mereka berada. Ketika ayat begini diterapkan dengan saklek, bendino bunuh wong. Soalnya bendino ketemu wong kafir, ngono lho. Nek pasar ketemu wong kafir, nek warung ketemu wong, menurut dia aja loh begitu. Paten dia. Oh, pikirannya kepengen paten. Dia aja loh pikirannya ngono sampean itu. Karena dokter seperti itu. Nek dia nek mall ngono ya sampai ketemu pengen mateni ya gitu. Karena pikirannya seperti itu. Nah, itu nggih. Keinginan itu ada. Nah, karena dianggap apa? Itu bagian dari jihad kan gitu. Jadi pokoknya pikiran ini kayak ngono, terus ngono tok lan dia gitu. Tonggoan ngono. Dia ngomong tonggoku kafir kepengin mateni gitu. Lha iya. Nggih. Minimal ya sampean iki ya, minimal nek wis ngono iku. Gak gelem komunikasi dalam bahasa agama. Salam gak dijawab sampean. Enggak dijawab sampean wong kafir kok dijawab ya apa ya. Sampeyan jemok najis, lho kafir kok gitu loh. Ya suwake gitu lho sampeyan ngono iku. Nah, sekarang ada namanya aliran apa? Takfiri. Makanya di hadis Lu'lu' al-Marjan kan sudah sampeyan bahas. Sapa sing nuduh saudaranya yang muslim itu kafir, di hadapan Allah dia tidak kafir. Kafir itu kembali kepada yang nuduh. Nah. Loh itu loh hadis. Bab kafir tidaknya orang itu ada di tangan Allah. Maka murtad itu ada ketentuannya. Murtad itu ada ketentuannya. Ada disertasi itu loh, yang bahas cuma murtad itu tak. Murtad itu apa itu jadi disertasi. Itu loh disertasinya Pak Solihul Huda itu yang anaknya kemarin masih sekolah di sini. Itu kan disertasinya tentang murtad itu. Murtad menurut saya apa murtad jadi disertasi itu. Cukup nggih? Ya wis iki sekedar info ae perkara sampean dadi konservatif ya gak apa-apa ngono lho. Terserah dadi tradisional kolot ya gak apa-apa. Sampeyan kan modernis ya gak apa-apa ngono sampean. Dadi liberalis ya hati-hati ngono lho sampean. Ojo niru-niru ke barat-baratan tok ngono. Gaya koyo barat duwite gak duwe ngono gaya itu. Istilah macam-macam wong iki ngoten. Iku kabeh kelompok Islam lho niku sing kula sampeyan kelompok Islam niku ngoten nggih. Jadi dipetakan itu macam-macam buatan itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.